Salam jumpa teman-teman mahasiswa yang saya cintai. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Pratiwi, dalam mata kuliah Matematika Diskrit untuk topik aljabar Boole. Kali ini kita akan belajar mengenai aljabar Boole. Nah, apa sih aljabar Boolean itu? Nah, aljabar Boolean ini adalah suatu himpunan yang didefinisikan pada dua buah operator, yaitu operator biner plus dan kali, dan sebuah operator linear atau komplemennya. Dan di dalamnya juga terdapat 0 dan 1 sebagai elemen identitas yang berbeda dari himpunan B itu sendiri. Jadi, ada tupel B plus kali dan komplement, notasinya seperti itu, disebut aljabar Boole jika untuk setiap A, B, C, D, dan seterusnya ada di dalam himpunan B, berlaku aksioma-aksioma atau yang namanya postulat Huntington. Apa sih postulat Huntington itu sendiri? Kita lihat. Nah, jadi dia harus memenuhi 5 postulat ini, yaitu closure, tertutup, bersifat identitas, dia punya elemen identitas, dia bersifat komutatif, dia distributif, dan dia mempunyai komplement. Closure apa dia pengertiannya? Jadi setiap A dan B di dalam himpunan B, kalau kita lakukan operator plus dan kali, maka dia tetap berada di dalam B. Untuk identitas, A plus 0 tetap dengan A kali 1 tetap juga dengan A. Hukum komutatif berlaku, jadi A plus B sama dengan B plus A kali B sama dengan B kali A. Demikian juga hukum distributif dan hukum komutatif. Plus ini, kalau di dalam kemarin kita sudah belajar logika dan proposisi, maka plus ini adalah atau. Jadi untuk tabel kebenarannya kita mengikuti tabel kebenaran atau. Kalau atau konjungsi. Sedangkan kali itu adalah dan. Nah, kita ingat lagi bagaimana untuk tabel kebenaran dan atau. Ya. Jadi untuk mempunyai sebuah aljabar Boole harus diperlihatkan, harus kita perhatikan apa sih elemen-elemen dalam himpunan B. Jadi elemennya adalah elemen himpunan. Kemudian ada kaidah operasi pada operator biner dan operator uner. Dan yang terakhir harus memenuhi postulat Huntington. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, sebelum lebih lanjut masuk ke aljabar Boole itu sendiri, pasti kalian kepikiran, ngapain sih kita belajar aljabar Boole? Ya, kayaknya sedikit tidak familiar atau benda yang masih asing gitu ya. Maka untuk itu saya mungkin jelaskan dulu bagaimana nanti kita menerapkan aljabar Boole, terutama untuk kita yang orang teknik informatika. Jadi terapan aljabar Boole yang sering terjadi atau sering dilakukan pada 5 hal ini, yaitu untuk desain rangkaian logika digital, kemudian untuk pemrograman komputer, untuk optimasi kombinatorial, untuk sistem keamanan, dan untuk sistem informasi grafis. Ya. Kita lihat satu-satu. Kalau untuk desain rangkaian logika digital, aljabar Boole digunakan dalam desain rangkaian logika digital. Dalam hal ini, nilai true diwakili oleh tegangan tinggi, ya 5 volt, sedangkan nilai false diwakili oleh tegangan rendah. Ya. Jadi operasi logika seperti AND, OR, dan NOT dapat diimplementasikan dengan menggunakan gerbang logika seperti gerbang AND, OR, and NOT. Gitu ya. Nah, jadi nanti di dalam rangkaian digital juga diberikan bagaimana menggunakan aljabar Boole untuk membuat rangkaian digital. Lanjutnya, yang kedua adalah untuk pemrograman komputer. Aljabar Boole digunakan dalam pemrograman komputer untuk mengimplementasikan struktur pengambilan keputusan. Jadi misalnya dalam bahasa pemrograman sih, operator logika AND, OR, NOT digunakan untuk membandingkan nilai kebenaran dari sebuah ekspresi logika. Lalu, bagaimana dengan optimasi kombinatorial? Aljabar Boole digunakan dalam optimasi kombinatorial untuk memodelkan atau memecahkan masalah kombinatorial. Misalnya, masalah optimasi jadwal kuliah. Ya, setiap mata kuliah dapat diwakili oleh variabel boolean yang menunjukkan apakah mata kuliah tersebut dapat dijadwalkan tepat waktu atau tidak. Gitu ya. Dalam waktu-waktu tertentu dia bisa diberikan. Terapan yang lainnya yaitu untuk sistem keamanan.
Aljabar Bool digunakan untuk sistem keamanan seperti kriptografi. Jadi dalam hal ini nilai true dan false dapat digunakan untuk merepresentasikan bit kunci enkripsi dan dekripsi. Jadi kalau enkripsi itu suatu kalimat, suatu kata kita sandikan, nah deskripsi sandi itu kita kembalikan naskah awalnya apa. Nah, operasi logika seperti XOR dapat digunakan untuk melakukan enkripsi dan deskripsi data, gitu ya. Nah, kemudian penerapan yang lainnya adalah sistem informasi geografis. Aljabar Bool digunakan dalam sistem informasi geografis untuk melakukan operasi penggabungan, pemotongan area yang mewakili fitur geografis seperti sungai, jalan, atau daerah hijau. Jadi misalnya nih untuk menentukan areal yang sama-sama tercakup oleh dua wilayah dapat dilakukan operasi N dari kedua wilayah tersebut. Nah, jadi yang lainnya nih yang lebih detail nih aplikasi aljabar Boolean jadi untuk jaringan saklar atau switching network. Jadi saklar adalah objek yang punya dua keadaan buka tutup. Maka terbentuk tiga gerbang paling sederhana seperti ini. Jadi output B hanya ada jika dan hanya jika X dibuka. Atau seperti gambar 2, output B hanya dan hanya jika X, Y, dan dibuka. Ya. Kalau output C, yang gambar ketiga, hanya jika X atau Y dibuka. Jadi ini adalah komplement, yang ini adalah kalau dua-duanya tertutup lalu nyala, N, kalau ini berarti atau. Kira-kira sampai di situ. Ya. Lanjut. Jadi kalau contoh rangkaian persaklaran dalam rangkaian digital, kalau rangkaian saklar seri itu logikanya adalah N, ya. Jadi dua-duanya kebuka, ya, dua-duanya nyambung baru dia nyala. Kalau N kan dua-duanya benar, dua-duanya true baru dia bernilai benar. Sedangkan kalau saklar dalam hubungan paralel, logikanya kita pakai logika OR. Salah satu ada sumber tegangan dan mengalir, maka lampu akan nyala. Tidak harus dua-duanya. Ya, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Nanti rangkaian logika yang akan digunakan kalau gerbang N disimbolkan seperti ini, gambar X, Y, kemudian gerbang OR, ya, kemudian gerbang NOT. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita akan mengadakan saya ingin tahu, ya, kita tanya jawab dulu supaya apa yang sudah kalian pahami sampai di sini.